jam saja, nanti pulang lagi dan jumpa lagi. Menaikkan saudara PG menjadi tersangka. Pagi ini saya mau ke Jakarta. Saya hanya beberapa jam saja, nanti pulang lagi dan jumpa lagi. Selasa siang 1 Agustus 2023, pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang melangkah ke gedung Bareskrim Mabes Polri. Ia memenuhi panggilan penyidik guna pemeriksaan kedua atas kasus dugaan penistaan agama yang menjeratnya. Sebelumnya, Panji Gumilang sempat mangkir dengan alasan sakit. Kasusnya ini telah masuk tahap penyidikan polisi sejak awal Juli lalu. Dan kini telah memasuki babak baru. Polisi resmi menetapkan orang nomor 1 di Al Zaitun itu sebagai tersangka dan langsung dilakukan penahanan. Hasil dalam proses gelar perkara, semua menyatakan sepakat untuk menaikkan saudara PG menjadi tersangka. Penyidik langsung memberikan surat perintah penangkapan disertai dengan penetapan sebagai tersangka. Dan saat ini saudara PG menjalani pemeriksaan lebih lanjut sebagai tersangka. Dalam perkara ini, polisi telah memeriksa 40 orang saksi dan 17 ahli. Alat bukti kuat lainnya juga telah dikumpulkan guna menaikkan status hukum Panji Gumilang. Polisi menjerat Panji Gumilang dengan pasal berlapis dengan ancaman pidana tertinggi 10 tahun penjara. Hal yang dipersangkakan yaitu pasal 14 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 46 tentang peraturan hukum pidana, di mana ini ancamannya 10 tahun. Kemudian pasal 45A ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan dan Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronika dengan ancaman 6 tahun, dan pasal 156A KUHP dengan ancaman 5 tahun. Lantas, bagaimana Panji Gumilang menghadapi status hukumnya sebagai tersangka penistaan agama? Persoalan ini sangat-sangat cepat sekali diproses, mulai dari ditetapkan tadi dari posisi sebagai saksi, kemudian ditetapkan jadi tersangka, kemudian ditetapkan diperintahkan untuk penangkapan, kemudian dilanjutkan kepada tahapan penahanan, ini dalam satu malam. Ya, ini kita sangat prihatin bagaimana tragedi kemanusiaan ini bisa terjadi di Bareskrim, kita nggak paham. Penangguhan penahanan sudah kami sampaikan, sampai saat ini secara tertulis belum ada jawaban. Ya, kami tunggu, harapannya apa yang kami sampaikan ini bisa diterima atas dasar kemanusiaan. Karena bagaimanapun Pak Syekh Panji ini pertama usianya sudah di angka 77. Usai ditetapkan sebagai tersangka, Panji Gumilang belum bersuara langsung. Namun pada pemeriksaan perdana di Bareskrim Mabes Polri 3 Juli lalu, ia memberikan pernyataan secara lantang. Terbukti penistaan agama, terus siap ditetapkan jadi tersangka nggak, Pak? Belum sampai ke sana. Tapi siap nggak, Pak? Siap nggak, Pak? Jangan ngomong siap tidak siap. Urusannya belum selesai. Kasus dugaan penistaan agama yang menjerat Panji Gumilang itu dilaporkan oleh Forum Advokat Pembela Pancasila ke Bareskrim Mabes Polri pada 24 Juni lalu.
Dan kurang dari 2 bulan, polisi menetapkan terlapornya yakni Panji Gumilang sebagai tersangka. Catatan hukum yang kelam bagi pria yang telah menginjak usia 77 tahun itu pun bertambah panjang. Panji Gumilang mengakui bahwa bukan kali ini saja ia berurusan dengan penegak hukum. Pernahkah Panji Gumilang berurusan dengan hukum? Dijawab pernah. Apa yang ketiga? Apakah ada ketetapan hukum? Pernah ada. Ini malah nambah ini ya. Berapa itu ketetapan hukumnya? Saya pernah dihukum 10 bulan. Ya, Panji Gumilang pernah terjerat kasus pemalsuan dokumen Al Zaitun. Ia divonis 10 bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu pada Mei 2012. Diambillah Panji Gumilang itu untuk mendirikan negara Islam Indonesia, itu operasi intelijen. Negara Islam Indonesia Komandemen 9. Saya hanya beberapa jam saja, nanti pulang lagi dan jumpa lagi. Menaikkan saudara PG menjadi tersangka. Sorotan masyarakat pada pondok pesantren Al Zaitun tak lepas dari sosok pemimpinnya Panji Gumilang. Acap kali ajaran dan pernyataan yang ia keluarkan menuai kontroversi dan menganggap ajaran dari Panji Gumilang itu menyimpang. Ada apa enggak Panji Gumilang dalam literaturnya mengajarkan kepada anak muridnya membenci agama lain atau suku lain? Oke, langsung Itu dijawab aja. Langsung Nih. dijawab. Panji Gumilang itu kan covernya. Lo nggak jawab aja, ada apa enggak? Dengar dulu, ya. Panji Gumilang covernya, di bawahi teritorial. Itu ditelusur, diajarkan bagaimana Pancasila itu dikatakan kafir dan sebagainya. Jelas program TV One, Pak. Program Nanti TV pemirsa One, jelas juga, Pak. jelas pelakunya, tapi dibiarin tuh sama polisi. Bukan, Nggak ditangkap kan jelas. Mukanya yang saya jelas. tanya tadi loh. Anda ini harus memahami Bentar dulu. temuan Anda agama. banyak bicara, saya mau nanya. Ada apa enggak dari Az-Zaitun literaturnya mengajarkan kebencian kepada selain Islam? Ya nggak mungkin lah itu. Kalau ada ya langsung berarti dihajar oleh negara. Anda cuma nggak mungkin. Awalnya, polemik Al Zaitun mencuat pada bulan April lalu, yakni viralnya video sholat Hari Raya Idul Fitri di Al Zaitun yang menggabungkan antara jemaah laki-laki dan perempuan dalam satu syaf. Sontak saja, video itu pun membuat warganet geram. Tak berselang lama, muncul lagi gaduh karena beredarnya video salam Yahudi yang dilantunkan oleh Panji Gumilang pada gelaran acara di Al Zaitun. Avenu shalom alehem, avenu shalom alehem, avenu shalom alehem, avenu shalom 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 alehem, avenu shalom. Tampak pula dalam video tersebut Luki Hakim yang ikut mengucapkan salam Yahudi itu. Luki Hakim pun menjelaskan bahwa video itu diambil saat dirinya masih menjabat sebagai Wakil Bupati Indramayu. Pada saat proses salam itu kan kita sedang di depan audiens ribuan orang, mungkin ada sekitar 5.000 atau 6.000 orang, dan saya duduk sebagai tamu undangan. Itu adalah ketika Pak Panji itu mengajarkan sesuatu yang bukan assalamualaikum saja. Di situ saya baru menyadari sebenarnya ada sesuatu yang janggal dan berbeda. Tapi karena keterbatasan keilmuan saya dan memang momentum pada saat itu, saya tetap mencoba
melihat dan mendengar apa yang terjadi, dan Pak Panji ya mengajarkan itu yang seperti kita tahu ke semua itu tentang salam yang sekarang saya tahu itu salam Yahudi. Kontroversi Al Zaitun dan Panji Gumilang tak berhenti di situ. Di dunia maya, Panji juga membuat pernyataan lainnya yang menggegerkan, yaitu tentang masjid sebagai tempat orang putus asa, sekaligus bukan peradaban. Saya ketika itu menyimpulkan, oh masjid itu adanya di Vatikan sana. Di sini tempat orang-orang putus asa, masjid-masjid itu. Mengapa? Hanya numpuk, dipaksa ngisi kaleng, keluar selesai. Ini masjid peranannya katanya sebagai pusat peradaban, nonsen, tidak ada. Yang ada peradaban pungutan uang, keliling. Kalau itu peradaban memalukan, maknanya orang yang masuk masjid ini pelit, diedarkan kotak baru ngasih. Selain sederet kontroversinya itu, Panji juga diduga melakukan tindak pidana pencucian uang, TPPU, korupsi dana BOS, serta penggelapan dana Ponpes Al Zaitun. Karena itu, ratusan rekening milik Panji serta keluarganya pun diblokir oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Panji Gumilang pun punya jawaban sendiri atas semua tudingan itu. Lah ini dana pendidikan, bukan dapat korupsi. Apa yang dikorupsi? APBN juga nggak masuk kecuali BOS. Terlalu kecil kalau mengkorupsi dana BOS. 2,5% saja dari anggaran, kok ratus-ratus ya, rekening saya itu kok ratus-ratus, padahal satu pun saya nggak memegang rekening. Apalagi itu yang namanya klik terus keluar uang, itu apa itu? ATM, sampai nggak kenal namanya juga. Nama Panji Gumilang juga disebut-sebut ada kaitan dengan Negara Islam Indonesia (NII). Seperti yang diungkapkan oleh Menko Polhukam Mahfud MD beberapa waktu lalu. Kepada saya dulu, ini sebenarnya memang diambil dari gerakan bawah tanah namanya Negara Islam Indonesia. Itu dulu ada gerakan gencar dan luas, uangnya banyak beredar. Maka diambillah Panji Gumilang itu untuk mendirikan Negara Islam Indonesia. Itu operasi intelijen. Negara Islam Indonesia Komandemen 9. Nah, Komandemen 9 itu maksudnya agar di antara NII dan NII itu saling berlawanan sendiri. Tapi kemudian Panji Gumilang ini yang mengendalikan ini lalu bergerak sendiri. Menjadikan Al Zaitun itu sebagai tameng dan tidak lagi bergerak di dalam gerakan untuk mendirikan Negara Islam Indonesia. Panji Gumilangnya, gerakan bawah tanahnya mungkin masih ada. Berdirinya Al Zaitun di wilayah Indramayu, untungnya apa untuk masyarakat sekitar? Beberapa jam saja, nanti pulang lagi akan berjumpa lagi. Menaikkan saudara PG menjadi tersangka. Berbulan-bulan, Pondok Pesantren Al Zaitun dan pemimpinnya, yakni Panji Gumilang, menjadi sorotan karena sederet kontroversi. Al Zaitun yang berdiri megah di Desa Mekarjaya, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat itu memang tak seperti pondok pesantren pada umumnya. Kesan eksklusif melekat pada pondok pesantren yang telah berdiri pada tahun 1990-an itu. Lahan Al Zaitun seluas 1.200 hektar dikelilingi tembok pembatas yang menjulang tinggi.
Sederet hal luar biasa yang ada di dalam Ponpes Al Zaitun pun satu persatu terkuak. Al Zaitun memiliki galangan atau tempat pembuatan kapal besar, juga dermaga khusus. Cerita tentang galangan kapal itu telah diungkapkan mantan Bupati Indramayu, Luki Hakim, yang pernah berkunjung ke Ponpes Al Zaitun. Dan saya melihat betapa besar kapal-kapal yang dibuat dan dengan tentu biaya yang sangat mahal. Ini luar biasa sekali, fantastis kan. Keberadaan galangan kapal Al Zaitun juga diungkapkan oleh pengawat militer Koni Rahakundini Bakri yang bertandang ke Al Zaitun pada gelaran Tahun Baru Islam 19 Juli lalu. Ia pun menyatakan kekagumannya pada Al Zaitun. Apa yang saya ingin lihat adalah tadi, ternyata betul beliau sedang membuat kapal dan itu sangat serius, galangannya juga sangat serius. Saya tuh melihat kapal itu bukan cuma satu, tetapi dua. Yang satu panjangnya masih sekitar 30-an sekian, yang kedua sudah hampir 60, 58 ya kalau nggak salah. Menurut saya ini adalah potensi yang harus dibangun oleh bangsa ini kalau betul membangun sebuah kekuatan maritim. Dan kenapa saya apresiasi Al Zaitun? Karena menurut saya sebagai lembaga institusi pendidikan ini mesti diapresiasi. Why? Saya tanya sama Pak Panji, Pak, ini yang bikin kapal ini siapa yang desain? Yang bikin semua sampai merakit dan lain-lain. Semua murni Al Zaitun. Namun, pemerintah Kabupaten Indramayu bersikap lain. Pembuatan kapal-kapal oleh Al Zaitun itu dinilai bermasalah sehingga dilakukan penyegelan. Tindakan penyegelan juga dilakukan terhadap bisnis Al Zaitun lainnya yang dianggap menyalahi aturan. Kalau untuk yang galangan kapal udah dari bulan Oktober 2022 sebelum ada rame-ramenya masalah Al Zaitun ya. Terus ya gitu, setelah ini kita lihat loh kok kemarin ini ada yang masuk dari sebelahnya. Terus kita cek juga ternyata di penggergajian ini masuk dari situ. Pas kita cek dalam izin berusahanya mikro 50 juta. Jadi akhirnya kita tutup kembali bahwa tidak sesuai dengan peruntukannya lah seperti itu. Berarti ada berapa jumlah Bu aset yang untuk saat ini sih baru 2 itu ya. 2 aja. Yang tidak berizin itu ya? Ya tidak berizin. Yang lain-lainnya? Yang belum lengkap perizinannya seperti itu. Untuk pengawasan sendiri gimana Bu? Untuk pengawasan sih untuk di kecamatan kita semuanya melibatkan ya. Tapi kemarin sempat kita ya ibarat kata kecolongan lah seperti itu. Kita tutup depannya ternyata ada yang melalui samping. Gurita bisnis Al Zaitun terbongkar lagi. Al Zaitun disebut-sebut juga memiliki ladang bisnis hotel yang berdiri di area Ponpes. Benarkah ada hotel di dalam Ponpes Al Zaitun? Sampai saat ini Wisma Al Islah yang dimiliki oleh Panji Gumilang belum menjadi anggota dari PRI Kabupaten Indramayu. Itu hotel atau apa sih kalau dari? Kalau melihat dari, karena saya pernah menginap di sana, itu setara dengan hotel bintang 3. Itu ada lebih dari 50 kamar di 3 lantai, 4 lantai gitu ya di Wisma Al Islah itu. Dengan itu harga berapa sih? Kisaran pada waktu itu sekitar 300 sampai 400 ribu. Pada waktu itu kita menginap di tahun 95 ya, 95 atau 96 saya menginap di sana. Namun isu santer soal hotel setara bintang 3 di dalam Ponpes Al Zaitun itu langsung dibantah Panji Gumilang. Sesungguhnya Al Zaitun tidak punya hotel. Hanya punya wisma tamu. Wisma tamu. Tak dielakkan, kemegahan Al Zaitun mengundang decak kagum. Tak sedikit dari mereka yang pernah menjadi tamunya. Namun, bagi masyarakat sekitar, kemegahan Al Zaitun itu dinilai tak memberi manfaat untuk mereka. Berdirinya Al Zaitun di wilayah Indramayu, untungnya apa untuk masyarakat sekitar? Keuntungannya apa? Dan manfaatnya apa? Makanya saya melihat di media sosial, saya paling geram ketika ada pembela Mahat Al Zaitun
yang mengatakan siap pasang badan lah, inilah itulah. Saya geram. Masalahnya beliau-beliau itu kan posisinya nggak berdekatan dengan Al Zaitun. Sedangkan beliau itu kan hanya melihat secara gedung, tempat. Kalau kita kan di sini berdekatan.